Alright guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga pada baik ya. Kali ini gue akan membahas sebuah film horor yang berjudul Baba Yaga Terror of the Dark Forest. Film ini mengangkat cerita tentang dongeng orang Rusia, tentang penyihir yang mengambil anak-anak yang dilupakan atau tak lagi diingat oleh orang tuanya. Mereka akan hidup selama orang tua mereka mengingatnya dan akan hilang ketika mereka dilupakan. Di suatu ketika ada seorang penyihir yang hidup di perbatasan dunia kita dan dunia orang mati. Dia menculik anak-anak dengan mengirimkan pelayan setianya yang bernama Naps. Naps adalah burung setengah manusia yang tak kenal belas kasihan. Naps mengirim anak-anak ke sarang penyihir di mana ia melahap jiwa mereka dan orang tua mereka lupa akan anak-anaknya. Sehingga sang ibu menganggap seolah-olah mereka tak ada di dunia ini. Tapi ada satu anak dengan jiwa yang murni berhasil mengalahkan sang penyihir dan mengurungnya di dunia kematian. Meski begitu, sang penyihir tidak menyerah dan mencari seseorang yang bisa membantunya bangkit kembali, yaitu seseorang dengan jiwa yang sangat gelap, yang bisa melintasi antar dua dunia atau seseorang yang pernah mengalami kematian. Waktu pun berlalu dan ingatan tentang penyihir itu menjadi sebuah dongeng, dan orang-orang menyebutnya Baba Yaga. Dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Igor. Ini bebenguknya, di mana dia sedang menemui ibunya, dan ibunya berkata, "Mengapa kau lama sekali? Apa semuanya baik-baik saja?" Dia juga meminta tolong ke Igor agar bisa membantunya kembali. Namun Igor sadar bahwa ibunya itu sudah meninggal. Lalu kemudian Igor mengingat kembali kecelakaan waktu dulu. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Igor pun bangun sambil berteriak, sehingga membuat ibu tirinya yang bernama Julia menghampirinya. Igor yang tidak terlalu suka dengan ibu tirinya, ia mengatakan, "Mengapa kau masuk tidak ketuk pintu dulu?" Julia menjawab, "Aku mendengar teriakan sehingga aku kesini." Julia juga mengatakan, "Kau harus bisa beradaptasi dengan rumahnya yang baru." Lalu Igor pun menyuruh Julia untuk tidak terlalu mengurusi dirinya. Lebih baik dia fokus mengurusi anaknya yang masih bayi. Sebelum pergi, Igor pun disuruh ayahnya yang bernama Alexei untuk menaruh CCTV di rumah barunya itu, di mana CCTV itu terhubung dengan semua ponsel. Ayahnya pun mengatakan bahwa ia sudah menyewa pengasuh untuk menjaga adik tirinya itu. Namun Igor tidak menyetujuinya dikarenakan Julia tidak bekerja, jadi buat apa menyewa seorang pengasuh. Namun itu sudah menjadi keputusan yang baik menurut ayahnya, agar mereka bisa leluasa di saat mereka akan bepergian. Di saat Julia ingin menyiapkan makan, akan tetapi Igor lebih memilih untuk makan di sekolah. Meskipun Igor tidak menyukai ibu tirinya, tapi dia terlihat sayang dengan adik tirinya itu, di mana kita lihat dia memperhatikan adiknya yang bernama Parya sebelum berangkat sekolah. Saat Igor tiba di sekolah, dia bertemu dengan perempuan, di mana perempuan itu sedang diganggu oleh pria yang bernama Anton. Lalu Igor pun menghampirinya dan mencoba untuk menolong, akan tetapi dia malah dipukul di balik. Namun perempuan itu yang malah membantu Igor, dan kemudian bel pun berbunyi. Saat pulang sekolah, Igor menyapa perempuan itu. Ia mengatakan, "Seharusnya kau tidak membantu aku, karena aku bisa menjaga diri." Dia juga memperlihatkan sebuah alat setrumnya yang ia simpan untuk berjaga-jaga. Lalu Igor bertanya, "Siapakah namamu?" Ternyata perempuan itu bernama Dasya. Setelah itu datanglah ibunya Dasya. Si ibu mengatakan jangan terlalu dekat dengan seorang cowok, apalagi sampai bobogohan. Saat tiba di rumah, Igor merasa aneh karena melihat adiknya berada di kursi sendirian. Saat menghampirinya, tiba-tiba saja ada perempuan di belakangnya Igor. Ternyata dia adalah pengasuh yang bernama Tatiana. Lalu Tatiana menanyai Igor, mengapa dia menaruh adiknya sendirian. Di situ juga terlihat ada Julia. Kemudian Julia memarahi Igor. Namun Igor mengatakan bahwa dia baru saja pulang sekolah dan tak sengaja melihat adiknya berdiam di kursi sendirian. Namun Julia tidak mau mendengarkan penjelasan Igor. Igor yang merasa penasaran dengan Dasya, lalu ia pun melihat sosmednya. Igor yang merasa aneh dengan tingkah laku Tatiana, ia pun memperhatikannya. Lalu Tatiana mengatakan, "Kau pikir kau istimewa bisa merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan?" Ayah Igor pun tiba di rumah dan menyapa Tatiana. Igor melihat hal aneh dengan Tatiana saat menggenggam tangan ayahnya, tapi Igor tidak mengerti sama sekali. Di saat Igor lagi main basket dengan ayahnya, tiba-tiba saja ada orang misterius yang aneh. Pada malam hari, Igor melihat CCTV di ponselnya. Dia merasa aneh dan melihat sosok perempuan, lalu dia pun penasaran dan melihatnya. Setelah sampai, dia tidak melihat apa-apa, kecuali kalau dilihat dari CCTV ada sosok yang lagi duduk. Saat Igor menghampiri, Igor terkejut dan langsung melemparinya dengan bola. Tapi bola itu malah mengenai ibu tirinya.
Igor menceritakan kejadiannya itu kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak percaya dengan kejadian Igor, di mana ayahnya juga melihat CCTV itu dan tidak ada apa-apa. Di sebuah minimarket kita lihat Anton yang lagi kerja sampingan, dan dia juga tidak mempunyai keluarga. Saat Anton masih kesal dengan Dasya dan Igor, dia pun mengejar mereka sampai ke dalam hutan. Di situ Anton terkena jebakan tali dan seseorang pun menghampirinya untuk menolong, di mana laki-laki itu yang pernah dilihat oleh Igor. Kemudian Igor dan Dasya menemukan sebuah gubuk yang aneh, dan mereka pun memasukinya. Di dalam mereka menemukan sebuah tungku pembakaran, di mana tungku itu untuk membakar manusia hidup-hidup. Di sebuah kamar, Julia yang lagi merajut, tiba-tiba saja ruangan itu berubah dan anaknya pun menghilang. Igor pun mendapatkan pesan dari ponselnya yang terhubung ke CCTV. Lalu ia mengeceknya, dan ternyata adiknya itu dalam bahaya, dan Igor pun dengan cepat langsung pergi. Setelah sampai, tidak terjadi hal yang aneh. Dasya yang tadi ingin menemani Igor, akan tetapi dia ada panggilan untuk les piano, dan Dasya pun pergi. Setelah Igor mengantar Dasya, Igor melihat lagi adiknya, dan ternyata adiknya berubah menjadi boneka. Igor yang merasa aneh lalu melihat ke ruangan rumah. Di situ ada pembersih debu nyala sendiri. Igor menghampirinya dan mematikan pembersih itu. Lalu Igor melihat sebuah bayangan hitam dan Igor pun didorong oleh bayangan itu. Kemudian adiknya Igor diculik dan dibawa ke tungku pembakaran. Saat Igor bangun, dia melihat ke arah foto, di mana foto itu berubah dan di foto itu adiknya menghilang. Igor memberitahukan kepada ayahnya bahwa adiknya menghilang, akan tetapi ayah dan ibu tirinya tidak mengingat bahwa mereka mempunyai seorang anak. Di mana kita tahu setelah seorang anak diculik oleh penyihir itu, orang tua mereka tidak akan mengingatnya kembali. Ayahnya yang merasa jengkel dengan tingkah laku Igor, lalu ia pun mengunci Igor di dalam sebuah kamar. Igor yang merasa kebingungan, dia mengechat Dasya buat ketemuan. Sementara itu Dasya yang lagi les piano kelihatan tidak fokus. Dan kita lihat di mana guru les Dasya adalah pengurus adiknya Igor, yaitu Tatiana. Lalu ibunya Dasya memanggilnya. Ketika menemuinya, tiba-tiba saja ibunya berubah menjadi aneh. Lalu Igor pun mencoba untuk kabur menggunakan kain karena ingin menemui Dasya. Saat bertemu, Dasya bertingkah aneh kayak orang kesurupan. Lalu Igor memanggil dan membangunkannya dengan keras. Lalu ada Anton yang ingin mengetahui isi dalam gubuk di sebuah hutan dan menyuruh Igor untuk masuk. Setelah Igor masuk, hal aneh terjadi karena ada beberapa foto mereka di situ. Dan tidak lain pemilik gubuk itu adalah orang misterius yang pernah mereka jumpai. Kemudian mereka pun bertanya tentang foto-foto mereka. Di situ juga kita lihat ada foto Tatiana. Ternyata Tatiana adalah istri orang itu. Tatiana sudah meninggal, di mana Tatiana mempunyai hati yang sangat gelap dan dijadikan penyuruh penyihir itu. Dan ternyata orang itu mempunyai seorang anak, di mana anaknya itu telah menghilang. Kenapa ada foto-foto mereka bertiga? Karena orang itu melihat setiap anak menghilang satu persatu, makanya dia memotret anak-anak itu. Ketika anak di foto itu menghilang, berarti anak itu tidak ada lagi di dunia ini. Orang itu pun setiap kali lihat lilin, dia selalu teringat anaknya yang telah hilang tak tahu kemana. Kini dia selalu mengingat anaknya itu, dan ingin sekali menyelamatkannya. Dimana kita tahu setelah orang tua bisa mengingat lagi anaknya itu masih bisa diselamatkan. Kemudian mereka bertiga masih penasaran dengan tungku itu, dan menghampirinya lagi. Namun hal aneh terjadi ketika mereka masuk. Terlihat ada cahaya yang seakan menarik mereka. Saat mereka bangun, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah mereka tiba di rumah masing-masing, mereka merasakan hal yang aneh. Igor mulai mengetahui bahwa ini bukan dunianya.
Dan mereka bertiga pun kumpul dan kembali ke gubuk si orang aneh itu. Di situ mereka menemukan anak si orang aneh itu dan adiknya. Kemudian datanglah Naps atau Tatiana, pelayan penyihir itu, untuk menangkap mereka. Mereka berempat pun mengumpat di bawah kasur dan diselimuti oleh mantel, di mana Naps ini bisa merasakan keberadaan mereka melalui hawa panas. Karena itu mereka memakai mantel. Saat di hutan, Igor melihat ibunya yang sudah meninggal. Igor pun menghampirinya. Dasya yang tahu itu bukan ibunya Igor langsung menyadarkannya. Mereka berempat kumpul kembali dan menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri ke jalur yang sama, yaitu lewat tungku. Kemudian Anton masuk diikuti oleh mereka, tapi ketika Anton ingin membuka lorong itu, tak terjadi apa-apa. Namun ketika Igor yang mencobanya, lorong itu terbuka. Setelah mereka ingin pergi, si anak kecil itu menghilang dikarenakan lilin yang suka nyala itu dimatikan oleh orang tuanya. Atau dia tidak mau mengingat lagi anaknya. Dan kemudian mereka pun pergi. Setelah sampai di rumah, orang tua mereka tidak mengenalinya atau sudah lupa akan adanya anak-anak mereka. Lalu si adik pun berubah lagi menjadi boneka. Namun Igor mencoba untuk mengingatkan kembali kepada ibu tirinya. Dan secara perlahan, akhirnya ibunya itu mengingat kembali anak-anak mereka. Ketika Igor ingin pergi, tiba-tiba ada ayahnya yang sudah dirasuki oleh penyihir, seakan tidak mengenali Igor, dan langsung ingin membunuhnya. Untung ada ibu tirinya yang sudah ingat akan anak-anaknya. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk membunuh penyihir itu, dan meminta bantuan kepada orang asing itu. Igor menyalakan kembali lilin itu dan mencoba untuk mengingatkan kepada orang itu untuk mengingat kembali anaknya. Dan akhirnya orang asing itu mengingat kembali akan anaknya dan mencoba untuk membantu Igor. Mereka pun menyiapkan alat-alat untuk membakar si penyihir itu. Setelah mereka bertiga masuk, si Naps datang dan melukai laki-laki itu. Setelah mereka sampai, Igor ditemui oleh ibunya dan menyuruhnya untuk membunuh adiknya itu. Namun Igor menolaknya dan ternyata itu bukan ibunya melainkan jelmaan dari penyihir. Kemudian berubahlah penyihir itu dan menangkap mereka bertiga. Igor pun mengambil hand flare dan kemudian langsung membakar si penyihir itu hingga dia lenyap. Setelah berhasil mengalahkan penyihir itu, lalu mereka kembali ke dunia nyata dan membakar gubuk itu. Kemudian orang tua mereka mengingat kembali anak-anaknya. Saat Igor dan Dasya lagi saling menatap, tiba-tiba ada si perempuan kecil itu dan berkata, dan film pun selesai. Ya, dimana kita tahu bahwa yang dikatakan si anak itu, bahwa penyihir itu tidak bisa dibunuh dan dia akan kembali. Oke lah, di next video ntar gue bahas lagi yang keduanya. Oke guys, itu dulu yang bisa gue bahas. Semoga kalian semua suka dan kita akan kembali di next video.